Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Syafi, dan pada vlog kali ini kita akan membahas tentang web scraping dengan bahasa pemrograman Ruby. Jadi kenapa saya menggunakan Ruby? Karena saya ngerti yang Ruby ya. Dan di sini kita akan menggunakan bantuan GEM, bantuan library yang bernama HTTP Party yang pertama. Ini gunanya untuk mengambil data dari website target secara raw. Kemudian nanti datanya akan kita parsing, akan kita susun dengan menggunakan GEM yang bernama Nokogiri ya. Nanti kita akan parsing datanya menjadi HTML, kemudian agar mudah dipilah-pilah. Nah, kita juga akan gunakan satu GEM lagi tambahan, yaitu Bybug ini untuk melakukan debugging. Kemudian website targetnya adalah ini, website kampus ya, yang isinya menampilkan halaman dari dosen, daftar dosen. Nah, ini kan banyak banget ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita melakukan web scraping, tujuannya adalah untuk mengambil data. Jadi kalau kita tidak diberikan akses nih untuk mengambil data websitenya ya. Nah, terus kalau kita copy paste satu-satu, itu kan akan memakan waktu dan lama. Sedangkan ini datanya kira-kira ada 130 sampai 140 lebih dosen. Nah, jadi biar gampang, kalau kita copy satu-satu lama, jadi kita akan melakukan web parsing. Jadi kita akan ambil, kalau kita perhatikan ini dalam satu kotak ini, dalam satu kartu ini, nih ada nama kelasnya yaitu Elementor Widget Wrap ya, Elementor Widget Wrap. Dalam satu Elementor Widget Wrap ini terdiri dari 3 data. Pertama gambar, kedua nih nama dosen, yang ketiga NID dosen. Nah, ini nama dosen itu dia disimpan terbungkus dengan div H2 class Elementor Heading Title. Dan di bawahnya juga H2 class Elementor Heading Title. Dia nggak punya ID yang unik seperti ID nama atau ID NIDN ya. Jadi ntar kita akan ambil aja dengan menggunakan H2 class Elementor Heading Title ini. Kemudian datanya kita akan ambil dari sini, Elementor Widget Wrap, yang akan berulang. Jadi akan total berulang sebanyak data dosen ini. Oke, langsung aja. Saya akan pertama pergi ke directory projectnya, yaitu saya letakkan di desktop, kemudian belajar Ruby. Salah. Kok Lita? Nah, ini adalah directory tempat saya belajar Ruby. Kemudian saya akan bikin directory baru, make dir, dengan nama Ruby Web Scraper. Saya spesifikan ke dosen seperti itu. Kemudian masuk ke dalamnya. Oke. Kemudian saya tinggal buka text editor. Lalu file pertama yang saya buat adalah saya akan menginstal GEM ya. Jadi file pertama yang dibuat adalah GEM file. GEM file. Oke. GEM filenya kita sourcekan ke Ruby Gems. Pencet. Copy. Paste. Hapus. Jadi hanya rubygem.org saja. Kemudian GEM yang digunakan adalah pertama HTTP Party. Kedua adalah Nokogiri. Ketiga adalah Bybug. Ya, untuk seperti ini juga udah cukup, tapi kalau mau dispesifikan lagi lebih bagus, misalkan kayak gini, Bybug, kita copy, paste, terus Nokogiri, kita ambil versi GEM filenya, GEM Nokogiri, copy, paste, kemudian HTTP Party, kita juga ambil versi GEM filenya yang detail, copy, HTTP Party, Nokogiri, copy. Oke, mantap. Kalau sudah, buka terminal dan jalankan ya, bundle install. Tunggu prosesnya, ini membutuhkan internet. Fetching GEM metadata from rubygems.org. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya nanti akan terbuat file baru bernama gemfile.log. Ini adalah dependensi dari GEM yang kita pasang. Oke, mantap. Selanjutnya saya akan bikin file baru lagi bernama scraper.rb ya. Nah, selanjutnya saya akan mengimport GEM yang tadi kita udah pasang dengan menggunakan require HTTP Party, kemudian require
Nokogiri require buyback. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah metode bernama scraper dan saya akan panggil si scrapernya. Oke, selanjutnya langkah pertama adalah saya akan membuat sebuah variabel bernama target URL, sebuah string, isinya adalah URL target yang akan kita parsing, scraping. Kemudian selanjutnya saya akan mendefinisikan sebuah variabel lagi, yaitu unparse page. Ya, di sini kita akan gunakan gem http party .get dengan metode get, yang di get adalah target URL. Selanjutnya setelah target URL didapatkan data-datanya dalam bentuk unparse page ya, kemudian kita gunakan parse buat variabel lagi namanya parse page. Kemudian kita akan gunakan Nokogiri untuk merubah datanya dalam bentuk HTML, yaitu apa si ini unparsed page. Oke, mantap. Nah, di sini kita bisa coba testing dulu ya dengan memasang menggunakan buyback, dan kita akan jalankan terminal. Gini nih. Boleh deh. Terminal. Jangan. Gini aja. Checks. Oke. Tes bawah ya. Oke, selanjutnya saya akan jalankan ruby scraper.rb. Nah, di sini kita bisa melihat di atas ada warning deprecation HTTP party will no longer override response nil. This functionality will be removed in future version. Please add explicit check response body nil. Ini kita bisa ignore aja, kita bisa cuekin dulu. Nah, yang di sini mau langsung saya bahas adalah ini. Buybacknya sekarang posisinya ada di terakhir dari metode scraper ya. Nah, berarti artinya kita bisa coba tes nih target URL. Kita coba panggil target URL, udah ada nilainya. Oke, nilainya dapat ya, ini nilainya. Kemudian kita akan melihat nih isi dari data yang udah didapatkan oleh HTTP party dari target URL. Isinya kayak apa sih? Isinya kayak gini, unparsed page. Nah, isinya kayak gitu. Kalau kita class, dia bentuknya HTTP party response ya. Jadi bentuk datanya adalah ini HTTP party response. Kemudian kita juga bisa lihat data dari parse page. Jadi data dari unparsed page yang sudah di parse dengan Nokogiri dalam bentuk HTML. Parse page. Nah, ini datanya. Kalau kita lihat bentuk datanya adalah Nokogiri HTML dokumen. Bentuk datanya Nokogiri HTML dokumen. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa kayak gini. Kita mau ngecek nih nama dosen ya. Langsung aja ngambil nih nama dosen yang pertama, Abdul Fattah. Kita mungkin bisa gini. Parse page, kemudian count. Salah. Oh iya. Kita mau ngambil ini dulu. Parsing dalam div Elementor widget wrap. Ini kita akan ambil. Jadi caranya gini. Dosen list things misalkan sama dengan parse page. Gini deh, saya mau tunjukin dulu. Parse page.css yang diambil adalah nih div Elementor widget wrap ya. Saya klik dulu. Klik div.elementor widget wrap. Class div, tag div, kemudian class Elementor widget wrap. Seperti ini. Enter. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita count ada 141 ya. Jadi kita bisa lihat di sini datanya kebaca nggak ya? Biro pusat data sistem informasi. Gini. Mungkin ini bisa kita masukkan ke dalam. Jadi ini parse page.css div Elementor widget wrap. Ini adalah bentuk data dari
semua kartu ini. Jadi satu kartu ini, kartu yang ini, kartu yang ini, kartu yang ini, kartu yang ini, ya. Dan semuanya sampai bawah, sampai bawah. Nah, bentuknya seperti ini yang didapatkan, seperti ini, yang didapatkan oleh parsed page CSS. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu dosen listings, misalkan sama dengan parsed page, ya. Kita enter. Oke, kemudian dosen listings count jumlahnya 141. Nah, kemudian dosen listings ini bentuknya adalah class Nokogiri XML nodeset. Nah, kenapa XML nodeset? Karena itu tadi kita udah memilih dengan CSS div Elementor widget wrap tadi. Nah, gimana cara ngambil data ini, salah satu dosen, salah satu kartu ini? Caranya gini, dosen listings .css, ya, kita ambil lagi. Coba dosen listing 0. Oke, coba gitu ya. Dosen listings ke 0, kemudian kita ambil CSS. Apa yang diambil? Misalkan yang diambil adalah H2-nya. Nih, H2 Elementor heading title, bolehlah. Kita klik. Kita ambil salah satu kelasnya aja. Kebetulan nama dosen dan NIDN ini sama, ya, Elementor heading title juga. Ya udah gitu aja, jadi nggak salah deh. H2, atau karena sama jadi biarin aja deh H2 aja deh, karena cuma di dalam satu kartu ini yang menggunakan H2 hanya mereka berdua aja, hanya ini nama dosen dan NIDN yang di atas image, ya. Jadi dalam satu kartu ini H2-nya hanya 2, jadi nanti kita gunakan indeks saja. H2 kita gunakan karena ada 2, indeks ke 0 sama indeks ke 1, jadi kita gunakan indeks ke 0 seperti ini. Kalau sudah, coba enter. Nil, kok nil, ya? Coba yang pertama, masih nil juga. Coba yang kedua. Nah, ini dapat nih, Abdul Fattah. Nah, untuk mengambil Abdul Fattah ini, kita ambil nih teksnya. Caranya .text Abdul Fattah. Nah, ini dia. Nah, terus gimana caranya untuk mengambil NIDN? Nah, karena H2-nya ada 2, yang indeks pertama, indeks ke 0, itu nama dosen, berarti indeks ke 1-nya adalah NIDN. Nah, nanti ini yang akan kita pakai untuk mengambil datanya ini. Oke. Langsung aja kita copy paste ke kode di atas. Ini dia dosen listing. Saya akan buat di sini di bawahnya. Oke, dosen listing. Kemudian saya akan membuat sebuah perulangan dengan menggunakan each, yaitu dosen listings .each do dosen list n. Kemudian saya akan buat sebuah variabel hash dosen sama dengan yang nanti isinya adalah nama dosen, nama dosen dan NIDN dosen. Nah, nama dosen ini diambil dari nih, diambil dari ini. Kita edit dulu dosen listing, ini dosen list, ya. Ini dari ngambil yang variabel yang ini, dosen list CSS. Ini dosen list, salah, ini berarti nggak usah pakai ini. Nah, ya, karena ini udah sesuai dengan perulangannya, dosen list .css h2 .text. Oke, kemudian untuk NIDN-nya saya akan ganti jadi NIDN dan indeksnya adalah 1. Ini nggak perlu pakai koma. Oke, kita bisa coba debugnya kita taruh di dalam sini, dosen. Coba ya. Oke, kita jalanin, exit dulu, kemudian jalanin lagi Ruby Scraper.
error undefined method text. Kenapa ini? Apakah karena ada yang nil ya? Kita handle nilnya dengan menggunakan ini dan oke. Berarti nanti kita harus membuat kondisi untuk menghandle nil tersebut. Ruby scraper. Oke. Selanjutnya coba dosen ke 0, nil ya. Dosen kedua ke 1. Ini juga dosen kedua nil, dosen ketiga nil. Kenapa masih nil ya? Oh, salah nih. Dibaknya jangan di sini dong, dibaknya di sini. Oke. Jalin lagi. Oke. Dosen ke 0. Kita punya sebuah variabel hash nih, namanya dosen ya. Nah, kenapa dia nggak mau ya? Coba 2. Salah juga ya. Salah naruh buybaknya. Coba naruh buybaknya di oh, benar nih. Benar sih, harusnya di sini ya. Di sini, cuman saya lupa. Benar. Ruby scraper. Jadi kan buybaknya berhenti, ini perulangan pertama, berhentinya di end di sini ya, buybak. Nah, karena data pertama ini masih 0 ya kan, tadi kita udah ngecek ya. Nah, berarti kita continue. Nah, sekarang kita ada di perulangan kedua. Perulangan kedua juga dosennya masih nil, ya kan? Tuh. Sekarang kita continue lagi. Kita sekarang ada di perulangan ketiga, di mana dosennya adalah indeks kedua 012, indeks ketiga. Berarti sekarang kalau kita cek sudah ada isinya, yaitu Abdul Fattah dengan NIDN dosen sekian. Nah, sama ini. Jadi karena tadi data ke 0 dan indeks pertama dan indeks keduanya itu nilainya nil, maka dia baru ada nilainya di perulangan ketiga, yaitu indeks kedua. Nah, sekarang kita bisa exit. Kemudian saya akan buat seperti ini deh. Buat kondisi if nama dosen, if dosen list, salah ya, gini, if dosen nama, oh ya, ini tadi yang Ruby scraper buybak. Sebentar. Gimana cara ngambil datanya? Exit lagi. Oke. Ini di perulangan pertama di mana dosen nilainya masih 0. Kemudian kita continue. Ini perulangan kedua, dosennya juga masih 0, masih nil, bukan 0 tapi nil. Kemudian ini perulangan ketiga. Nilai dosennya adalah Abdul Fattah ya. Sekarang gimana cara ngambil nama dosen ini? Caranya dengan menggunakan dosen, kemudian seperti ini, nama dosen, enter. Nah, ini dia. Gimana cara mengambil nilai NIDN dosen? Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita gunakan seperti ini. If dosen, nama dosennya tidak sama dengan nil. Jadi kalau nama dosennya nggak nil, mau kita apain? Mau kita masukkan ke dalam sebuah variabel baru bernama daftar dosen ya, atau dosens misalnya gitu. Bentuknya array new. Jadi kita mendefinisikan sebuah variabel baru bernama dosens yang tipe datanya array. Nah, kita akan masukkan nih dosen yang namanya nggak nil. Jadi kalau nil jangan dimasukkan, tapi yang nggak nil aja. Kita akan masukkan ke dalam sebuah variabel dosens. Apa yang dimasukkan? Yaitu dosen. Nah, jadi dosen ini adalah bentuknya hash, ya kan? Dosen ini bentuknya hash, di mana hash ini. Jadi kalau dia nggak kosong, dia tidak nil,
akan dimasukkan ke dalam daftar docents. Ya, seperti itu. Jadi docents ini isinya adalah semua daftar dosen yang tidak nil gitu. Tapi kalau dosen listings ini masih ada nilnya. Tapi kalau ini dosen sudah tidak docents yang ini tidak ada dosen yang bernilai nil, seperti itu. Nah, sekarang kita coba saya akan akses docents ini mungkin di sini ya. Return docents. Buybaknya di situ, coba ya, exit, lebih scraper, sama nih. Return docents. Ini buybaknya di, oke, boleh deh, coba testing. Oke. Sekarang kita coba panggil docents. Nah, berhasil. Sekarang kita coba untuk parse dosen listings. Jumlahnya ada 141. Ya, ini adalah jumlah total dari ini kartu-kartu yang berhasil diparsing, termasuk termasuk kartu dengan daftar dosen yang tidak ada namanya. Nah, sekarang kalau kita sudah kasih kondisi dosen, hanya nama dosen aja, hanya nama dosen yang ada namanya aja yang dimasukkan ke dalam variabel docents. Nah, berhasil. Kita coba lihat ya, count-nya 141, dan kalau docents jumlahnya ada 138. Jadi hanya 138 dari 140 kartu yang kita parsing itu yang memiliki nama. Nah, kenapa nama aja bukan NIDN? Karena setiap dosen pasti punya nama, tapi belum tentu setiap dosen itu punya NIDN. Nah, seperti yang paling bawah tidak ada NIDN-nya. Jadi kondisinya kita hanya menggunakan nama dosennya aja. Jelas lah ya, tentu saja. Oke, selanjutnya buybak ini kita udah nggak pakai lagi, udah nggak digunakan lagi. Selanjutnya saya akan memberikan data-data ini di dalam terminalnya. Jadi ketika RubyGem ini dijalankan, nah dia nggak masuk ke dalam buybak, tapi dia akan menampilkan data-data dosennya seperti itu. Kita coba olah output dari si scraper ini, kita coba olah ya. Sementara kita tampilkan dulu di terminal dengan cara gini, misalkan puts dosen, nama dosen, jangan kita gini, docents, kita gunakan perulangan ya, docents is, kemudian do dosen, jangan do d misalkan gitu, do dosen, terus d, saya lupa, dosen it's, do, ini aja deh, coba ya, dosen it's do, boleh dah, dosen, terus puts dosen, nama dosen, puts dosen, NIDN dosen. Satu lagi puts kosong ini aja. Oke, berarti ini nggak perlu ya. Oke, kita coba ya. Oke, error BAK no route to host connect. Errornya aneh, port 80 di blok ya, seriusan.
refresh. Wow. Kenapa nih? Kok tiba-tiba nggak bisa? Ping. Waduh. Kenapa ini? Kok bisa sih? Seriusan di blok? Universitas Mulia juga gimana? Ini bisa ya? Homepage. Waduh. Koplak nih. Lagi di tengah session tiba-tiba mati websitenya. Ya gimana? BAK. Wah gimana nih website targetnya mati. Aduh, ada aja deh. Ini mati atau diblokir ya saya? Connect file to open TCP. Oke, bisa nih. Bukan blokir ya. Masih bisa ya. Oke, kita jalankan di terminal Ruby Scraper kita. Oke, ditimin docents. Nah, ini ada salah nih. Docents.which method docents. Nah, ini dia. Kita coba gini deh. Biar nggak bingung. Oke, berhasil. Tapi biar nggak bingung nih, jalan dia deh. Kita kasih dosen aja. Oke. Ruby Scraper. Nah, berhasil ya. Ini adalah output dari data yang kita parsing dari URL target, website target, yaitu. Oke, mantap, berhasil semua. Abdul Fattah, Abdul Hamid. Oke. Yang terakhir adalah Chandra ya, Pak Chandra. Zainal Arifin, salah ya? Coba Ruby Scraper lagi. Chandra Bagus Agung. Terakhir adalah Chandra Bagus Agung. Oke, mantap. Nah, sekarang datanya saya akan coba masukkan ke dalam sebuah file ya, file txt. Misalkan nama file txt-nya adalah dosen underscore daftar dosen, misalnya kayak gitu, underscore .txt. Nah, berarti ini saya bisa keluarin dulu. Nah, berarti kita tinggal bikin kayak gini aja. File.open, nama filenya adalah daftar dosen.txt. Kemudian saya akan gunakan format append ya. Kemudian do formatnya write dulu deh, saya coba write do f terus n. Nah, yang dimasukkan adalah ini perulangan untuk dosen. Oke. Dosen it's dosen, saya gunakan ini fputs. Di akhir dari ini saya akan panggil puts docents.com. Oh, gini total dosen, saya akan gunakan string concatenation orang.
Mungkin tulisannya dibuat besar semua ya. Dosen, total dosen. Kenapa bahasa Inggris? Oke. Dosens count, dosens. Coba ini nggak usah dijalankan dulu. Oke, terminal. Kita jalankan Ruby Scraper. Total dosen 138, oke. Ini saya akan jalankan. Right ya. Nah, karena kita bikin file baru, terus nanti dijalankan lagi berulang-ulang, saya nggak mau file tersebut ini dibuat lagi atau bertambah lagi. Jadi saya gunakan gini aja untuk ngakalin. File.delete. Apa yang di-delete adalah daftar file daftar dosen .txt ya. Jika file.exist file yang exist apa, yaitu daftar dosen.txt. Oke, saya buka sidebar. Oke, di sini kan masih cuma ada 3 file ya, gemfile.log sama scraper.rb. Nah, sekarang kalau saya jalankan terminal Ruby Scraper, kalau berhasil nanti filenya akan nambah 1, yaitu daftar dosen. Kalau kita buka, ini dia. Isinya adalah daftar dosen. Seperti yang kita buat tadi untuk terminal, output di terminal. Nah, mantap ya. Nah, sekarang bagaimana memanipulasi output ini lagi? Jadi saya nggak mau dalam bentuk daftar dosen.txt, tapi saya maunya dalam bentuk HTML gitu. Jadi dalam bentuk HTML, tabel, biar rapi ya. Jadi biar bisa dilihat, langsung ditampilkan di website. Jadi bukan dalam bentuk daftar dosen.txt. Jadi kita akan rubah lagi scraper.rb-nya. Outputnya kita akan rubah seperti ini. Misalkan daftar dosen kita ganti nih, jangan txt tapi HTML. Ini juga HTML. Oke, setelah jadi HTML, sebentar ya, bentar, saya ulangin dulu txt. Ini kan saya gunakan W ya, right. Saya akan testing, ngejalanin script ini lagi, Ruby Scraper, dan saya akan lihat hasil dari daftar dosen.txt. Terakhirnya harus 415. Nah, benar. Sekarang saya coba jalanin lagi. Oke, lihat daftar dosen, terakhirnya masih 415. Oke, jadi bolehlah. Jadi menggunakan W dengan logik perulangan seperti ini bisa ya. Kemudian saya akan rubah outputnya menjadi HTML. Jadi saya akan susun daftar dosennya dalam bentuk HTML, dalam bentuk tabel ya. HTML. Aduh. Oke. Kemudian di sini adalah gini, saya akan bikin tabel. Tabelnya saya contoh dulu dari sini deh. Set, salah. HTML, HTML 5. Oke. Kemudian set file tipe HTML. Oke. Nah, saya akan copy nih. Saya akan copy, saya singkirin dulu ya. Saya akan copy, taruh di file open nih, di sini nih. Nah, kemudian saya akan buat seperti ini. f.puts petik satu aja. Oke, terakhirnya juga, kemudian ini juga, head juga, meta ini kita akan hapus spasinya gini aja. Oke, title-nya kita akan kasih nama daftar dosen Universitas Mulia, tutup petiknya, head tutup petiknya, kemudian body. Ini ada, nah di sini tempat kita nanti naruh
ini di bawah, di sini, tutup. Oke. Kemudian nih file open. Oke. Selanjutnya adalah nanti daftar nama dosen dan NIDN dosen kita akan buat dalam bentuk tabel ya. Nah, kita langsung aja bikin di sini table dengan bantuan HTML. Table kemudian tutup ketik. Oke. Datanya akan berulang dari table row sini, ini nggak usah pakai table row, tutup. Oke. Berarti td ini gini aja, puts, aduh salah, td salah, td string concatenation, tutup string concatenation, tutup td, tutup ketik. Oke, copy aja, fputs 2 petik ya. Kalau string concatenation harus menggunakan 2 petik. Ini ganti jadi NIDN. Oke, udah kayak gini. Ini udah nggak dipakai lagi, kita bisa keluarin aja. Oke, selanjutnya saya akan coba jalankan ini di terminal. Salah ya, terminal. Ini dia, jalanin. Nah, kalau berhasil nanti akan ada sebuah file baru bernama daftar dosen HTML. Mungkin kita bisa buka di browser ya. File belajar, salah, file doc ex belajar JavaScript, belajar Ruby, enter. Nanti ada Ruby directory, Ruby web scraper, kemudian ada daftar dosen HTML. Nah, ini kita buka. Oke, mantap, berhasil. Sekarang datanya sudah dalam bentuk tabel Ruby ya. Kalau kita buka source-nya, aduh salah. Nah, ini dia, doc type bla bla bla, sesuai dengan yang kita buat di sini tadi. Scraper. Nah, mungkin biar lebih enak ada garis-garisnya, itu bisa pakai table generator ya. Kita bisa kasih garis-garis ya. Saya lupa sih cara pakai garis gimana. Coba kita cari dulu ya. Come on, tabel HTML misalnya. Saya akan nyontek nih dari sini ceritanya gitu. Nah, kayak gini. Biar CSS. Duh, kayak apa ya? Kok ribet banget. Table border W3. Ini dia. Style table TH tadi. Oke. Saya buat di sini dulu theme pasta. Saya akan gunakan jadi satu line aja. Kayak gini, satu line. Table TH TD border pixel solid black border collapse. Oke.
Saya akan tambahkan di bawah head ya, di dalam head, ref.puts paste. Oke. Ini udah dipakai lagi, dan kita pindah ke terminal, kita jalanin lagi. Oke. Sebentar, mungkin di title di sini, mana title-nya? Daftar dosen Universitas Mulia. Saya bisa tambahkan seperti ini, docens.com. Ini harus diganti jadi ketik double. Oke. Jalan lagi Ruby Scraper. Oke, sekarang kita refresh. Oke, mantap. Dosen Universitas Mulia 138. Ini mungkin bisa dikasih kayak gini. Orang dosen. Oke, terminal. Oke, refresh. 138 dosen. Oke, mantap. Sekarang bentuknya udah lebih bagus. Oke, sekian web scraping dengan menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Ya, teman-teman bisa lihat kodenya hanya di sini aja. Belum. Mungkin saya bisa push ke GitHub ya untuk jadi dokumentasi. Kita akan bikin repositorinya terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang lihat video ini bisa sekalian lihat, bisa sekalian koreksi nanti hasil akhirnya seperti apa. Kita akan bikin repo baru di sini ya. Ini repository. Kalau kasih nama sama aja kayak nama direktorinya. Ini ya. Paste. Belajar web scraping dengan menggunakan bahasa pemrograman Ruby episode 00 misalnya gitu ya. Public create repository. Oke, karena kita sudah punya repositorinya, jadi kita tinggal tambahkan ini aja. Oh, kita belum definisikan ini ya, git ya, terminal. Oh, benar. Kita lakukan git init. Oke, git status. Nah, kita udah punya semua tuh. Git add, git commit, web scraping episode 00 misalnya gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan repositorinya, copy, paste, tinggal di push ke repositori. Oke, selesai. Refresh. Mantap. Lihat hasilnya di sini misalkan. Dan ini. Oke. Oke, ini bisa nggak ya? Misalkan kita akan bikin kayak gini nih. Jadi terhubung ke halaman GitHub. Page master branch. Source. Nah, coba deh. Oh, nggak bisa ternyata. Kirain bisa. Oke, sekian web scraping menggunakan bahasa pemrograman Ruby episode pertama.
Ya, mungkin di episode selanjutnya kita akan coba buat scraping web yang lain lagi. Dan untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar pemrograman, bisa memberikan inspirasi. Terus apa lagi ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Selamat belajar, jangan pernah menyerah. Terus apa lagi, itu aja kayaknya. Nama saya Rizky Nur Syafi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.